Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Program Salafi Banten kembali hadir dengan kisah menarik dan inspiratif dari balik pondok pesantren Salafi. Kali ini Salafi Banten akan mengajak pemirsa untuk melihat kehidupan para santri di pondok pesantren Salafi Abuya Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pondok pesantren Abuya Cidahu atau Abuya Muhtadi dipimpin Kiai Haji Muhtadi atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi. Pondok pesantren ini awalnya dirintis Kiai Haji Muhammad Dimyati Amin atau Abuya Dimyati, ayah dari Abuya Muhtadi pada tahun 1965. Pondok ini memiliki beberapa sebutan, seperti Pondok Pesantren Abuya Muhtadi setelah dipimpin Abuya Muhtadi sepeninggal Abuya Dimyati. Ada pula yang menyebutnya Pondok Pesantren Abuya Cidahu atau Pondok Pesantren Cidahu. Pondok Pesantren Abuya Muhtadi terletak di Kampung Cidahu Lebak, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari pondok pesantren ini telah banyak lahir ulama-ulama besar di wilayah Banten. Karenanya, tak heran Pondok Pesantren Abuya Muhtadi ini kerap dijadikan tempat kunjungan para ulama maupun yang ingin memperdalam ilmu agama Islam atau hanya sekadar meminta nasihat spiritual. Selain mengaji Al-Quran, banyak pula yang diajarkan kepada para santri di pondok pesantren Abuya ini, seperti membaca kitab kuning dan sorogan. Sebagai ulama besar, melalui pondok pesantren ini, Abuya Muhtadi ingin membentuk karakter santri yang dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga para santri mampu menjalani kehidupan ini dengan sukses. Nah, setelah resmi merdeka sudah hasil, nah itu ayah sebetulnya senang mengikuti almarhum Abuya Abdul Halim, tapi oleh Abuya Abdul Halim sudah disuruh berhenti untuk ngaji langsung sesuai dengan tujuan orang tua. Kamu berhenti saja, berjuangan mah pasrahkan ke anak-anak yang ada. Cukup kamu mah melangsungkan pengajian pendidikan Islam supaya ini Indonesia populer apa-apanya, terutama Pancasila. Yaitu alhamdulillah Abuya keluar dari kampung ini tahun 50, pulang ke rumah tahun 75. Jadi keliling Pulau Jawa, keliling tanah air. Abuya itu dari mulai Pandeglang, keliling terutama khususnya Pulau Jawa sampai ke Lombok, akhir tahun 75 pulang baru membuka pondok pesantren yang ada sederhana ini. Saya disuruh menyelesaikan dan direkomendasi untuk melangsungkan pengajian ini, dan alhamdulillah saya 15 tahunnya sudah berjalan lancar, sukses. Cuman saya merasa sayang anak-anak Batu nggak ada pada yang ikut gitu. Yang ikutnya banyaknya orang luar. Nah, tapi saya tidak kecil hati. Justru sekarang kitab salaf sekarang hilang, ya sekarang saya sedang membina pelan-pelan. Insya Allah, nah ini anak-anak saya ini yang besok lusa akan menyelesaikan sesuai dengan bentuk salaf untuk mensejahterakan negara kita ini. Nah, tugas kami mah hanya mendidik pendidikan, mendidik kitab-kitab yang sekarang musnah sekarang, karena anak-anak kiai tergiur sama sekolah, karena rata-rata ulama-ulama dulu nggak doyan dunia. Anak-anak makan mau dan anak-anak berlainan kan. Nah, tapi ya kita bagi-bagi. Ya sekarang juga mungkin ada ya antara 100 atau 1 lah yang ke versi saya. Saya wafat almarhum 3 Oktober 2013. 2003 sampai sekarang saya pengajian yang didirikan almarhum ke saya belum dapat 50%. Saya punya ilmu segini, punya figur kayak begini, mulus dari almarhum. Salah satunya itu di sini Rawdatul Thalibin, Tuhfatul Musnad, Mughnil Mustad, Nihayatul Mustad, Asnal Matalib. Itu untuk negara itu pokok untuk negara.
itu untuk negara. Panduan tadi kita betul dulu. Panduannya ini. Nah, ini banyak. Ini poin. Ini panduan diringkas lewat itu. Nah itu. Nah sekarang musnah semuanya. Jadi saya punya ilmu segini, figur kayak gini, saya ngaji dengan almarhum lamanya 38 tahun. Oh campur, hampir tiap kabupaten sini ada. Justru saya tergitu, saya senangnya begitu. Saya cari orang Banten mengalah. Ya. Saya tetap saya buka pendidikan saya mulai jam 8 sampai jam 1 khusus untuk anak-anak Banten karena kiranya oleh motor itu bisa kekejar. Nah lain waktu saya untuk koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Fokus kita baca, fokus kita baca, fokus kita baca. Karena sudah itu yang pada saat sekarang musnah. Yang musnah itu sekarang. Yang musnah. Jadi hasil ke Mekah ke Mesir dari sana nyampe ke sini itu tidak membaik. Tidak itu dari mulai Pak Husni Mubarak dan share dia pengajian yang kayak salaf itu sudah nggak ada. Meskipun di Mesir. Awal mengetahui Ponpes ini sebenarnya dari teman-teman sih, teman-teman yang udah lama di sini. Saya sering sharing sama mereka tentang Ponpes yang ada di Jawa. Terus mereka merekomen ke sini untuk ke sini karena kitabnya lebih tinggi dan nyambung dengan kitab-kitab yang ada di Kalimantan gitu. Di sini yang saya ikutin sih kitab-kitab yang dikaji oleh Abuya Muhtadi seperti kitab Nihayatul Muhtaj, Raudoh, Mughni dan lain-lain. Untuk mempelajari ilmu agama khususnya ilmu di bidang Arab itu memerlukan proses yang lumayan lama bagi tergantung pribadi masing-masing. Awal-awal di sini ada alumni kita waktu di Kalimantan yang pernah mondok di sini. Jadi teman kita yang di Kalimantan bilangnya ngaji kitab di sini macam-macam. Ya dari situ saya tertarik di sini. Sekalian pernah saya istilahnya zaman sekarang browsing di internet di mana pondok-pondok yang cocok untuk ngaji kitab yang lumayan gede. Jadi saya temukan akhirnya jawabannya adalah di Pondok Cidahu yang diajarkan oleh Abuya Muhtadi. Saya awal tahu Ponpes Cidahu ini dari salah satu guru saya di Sukabumi. Karena sebelum kesini saya ke Sukabumi dulu di Almasturia 3 tahun. Istilahnya kalau di sini mengawali itu ibtidah. Nah saya ibtidah di sana. Lalu setelah ke sana saya bingung mau kemana, akhirnya guru saya saranin ke sini. Yang alasan yang pertama untuk saya mondok adalah biasanya saya melihat yang diperlukan masyarakat di kampung kadang itu untuk sholat berjamaah saja, kadang masing-masing susah nyari imam atau yang istilahnya apa-apa yang keperluan untuk masalah keagamaan di kampung kadang susah nyari gitu. Jadi istilahnya kita ngaji ilmu agama biar bisa bermanfaat untuk orang-orang yang di kampung, khususnya lagi yang di sekitar-sekitar kita. Alhamdulillah kalau bisa untuk yang lebih luas sebenarnya gitu. Abah dulu pernah bilang, zaman sekarang itu banyak yang suka makan ayam, tapi nggak tahu cara ngolah ayam itu kayak gimana. Kalau zaman sekarang benar kata Abah kayak gitu, kata Abuya Muhtadi, berarti secara balik fakta kita nggak boleh jadi orang-orang yang cuma mau makan tapi nggak mau ngolah. Kita juga harus ngerti kenapa sih sholat zuhur harus begini, kenapa mau mandiin mayat harus begini, gimana caranya kalau menurut pendapat yang lain. Karena ilmu itu nggak pandang umur itu nggak pandang ilmu. Kalau misalkan
banyak ulama-ulama yang masih muda tapi ilmunya udah lebih tinggi daripada yang lebih tua. Itu berarti ulama itu emang udah dikasih hidayah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrafu anwa'il ilmi huwa ilmu billahi wa sifatihi wa af'alihi fihi. Fabihi kamal insani wa fi kamalihi sa'adatihi wa salahihi li jawari hadratil jalal wal kamal. Fal badan muraqqabun lin nafsi wa nafsu mahallul lil ilmi wa ilmu huwa maqsudul insan wal ilmu huwa maqsudul insani wa khasyatu allati li ajrihi khuliqa wa kama annal farasa yusarikul himara fi quwwatil hamri wa yahtasu anhu bi khasyatil karri wal farri wa husnil hayati fa yakunul farasu makhluqan li ajli tilkal khasiyah. Nah, ini kita sedang menerangkan tentang kemuliaannya ilmu. Kata ilmu kalau dibahas tentang secara harfiah, ilmu terdiri dari huruf ain, huruf lam, huruf mim. Bentuk ain bentuknya seperti mulut manusia kan, terbuka. Jadi artinya kalau kita ingin mempunyai ilmu harus sering berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilmi ta'alluman wa ta'liman. Ai hadhihi fadilatul ilmi ta'alluman wa ta'liman. Utawi iku keutamaan ilmu. Ta'alluman biginaune belajar wa ta'liman lan ngajari. Qala ba'duhum ngandika sapa setengah ulama. Ing lafad idza jama'al muta'allimal aqlu wal adab wa husnul fahmi. Walam yu'abbar ka ghairihi bil buyu'i kasian biqaulihi ta'ala wa halallahu al-bay'. Lan wis halalaken sapa Allah al-bai'a ing jual beli. Wa itlaqu 'alal amrayni lan dan mutlakaken ieu lafadz bai' 'alal amrayni ing atase rong perkara. Ahaduhuma qismu syira'i utawi salah sawijine amrayn qismu syira'i iku bagiane wong bagiane pembeli. Far'un qala al-imamu law qala al-mustahiqu 'inda i'waz al-ibli la utalibu al-ana bi syai'in wa asbiru ila an yujada fadh-dhahiru anna al-amra ilayhi li'anna al-asla huwa al-iblu wa yuhtamalu an yuqala liman 'alayhi an yukallifahu qabda ma 'alayhi litabru'a dhimmatuhu. Qala walau yasir ahadun minal ashabi ila annahu law akhadhat darahima thumma wujidatil ibilu yaruddu darahima wa yarji'u ilal ibili bi khilafi ma idza gharima qimatal mutla li'i'wazil mithli thumma wujida fa fir ruju'i ilal mithli khilafun wa billahi taufiq. Salah satu alasan kenapa jadi memilih Pondok Sanapi itu adalah karena diperintahkan oleh para guru-guru di Kalimantan untuk nyambung melanjutkan pondok di sini. Karena para guru-guru merekomen di sini katanya kitabnya lebih tinggi daripada ponpes-ponpes yang lain. Dan juga di sini masih ada sistem yang nggak ada di Kalimantan, yaitu sistem membaca kitab dengan utawi iku. Jadi yang mendorong saya untuk kesini itu yaitu utawi ikunya dan juga kitab-kitabnya. Tak hanya aktivitas keagamaan yang dilakukan para santri selama di Kobong, melainkan juga aktivitas rutin lainnya seperti membersihkan Kobong dan lingkungan sekitar pondok pesantren, merapikan kitab dan buku-buku yang dipelajari selama di pondok, hingga mencuci dan memasak atau ngaliwat bersama. Untuk menjalin keakraban dan memperkuat rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, para santri juga menyempatkan diri mengobrol dan bersenda gurau untuk mengisi waktu luang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya menghimbau kepada umat muslimin se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya pegang teguh kitab Salafi, yaitu kitab Fathul Wahhab, itu kitab Fathul Wahhab mustanad Pancasila, mustanad NKRI. Insya Allah kita memegang itu akan sejahtera dunia dan akhirat. Semuanya ini Pancasila dapat dari kitab Fathul Wahhab karangan Imam Zakaria Al-Ansori. Kenapa? Karena Imam Zakaria Al-Ansori itu ulama besar, mutakhirin, punya wilayah dua, wilayah ukhrawiyah dan wilayah dunyawiyah. Wilayah ukhrawiyah Zakaria Al-Ansor Imamul Abdal, wilayah ukhrawiyah Imam Zakaria Al-Qadil, ketua MPR Majelis Ulama. Nah itu maka saya dari mulai hari ini saya menetapkan, tolong ke kawan-kawan, ke ulama se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya perkuat, pegang teguh NKRI, tegang teguh Pancasila, tidak akan ragu lagi bahwa untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Rupanya sudah cukup begitu. Lagi sampai 7 menitan. Ya. Oke, terus. Terutama sekarang ini, terutama Banten pada saat ini, Banten suasananya kayak begini, saya sangat nangis melihat keadaan anak-anak siswa-siswi, anak-anak kita ke depan, bagaimana nasib kita anak-anak kita ke depan sekarang ini, karena miras sudah acak-acakan di Banten, narkoba sudah acak-acakan di Banten. Saya menghimbau khusus ke masyarakat Banten, ke ulama Banten, sewilayah Banten, jaga anak kita masing-masing supaya pada ngaji, supaya jadi waladus saleh. Tidak mata Adam in qata amaluhu illa min salat, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntab wa adin salih. Ini badi' tarok, badi' tadalli. Itu walad soleh benar nomor 3, tapi nomor 3 ranking, cuma tetap nomor 1. Nomor 1 benar adanya runtuyan nomor 3, tapi nomor 1 tetap pokok utama yang manfaat bagi kita adalah walad soleh. Nah saya yang fokuskan sekarang ini di majelis ini, di tempat ini saya punya aula di sini, saya tampung, tapi sama sekali anak-anak Banten nggak ada yang nyambung sama sekali. Mohon dari mulai hari ini saya tetapkan berkah Isra dan Mi'raj. Semogalah kita ini dari mulai hari ini siap untuk menjaga kesatuan NKRI, kesatuan Pancasila, ngaji kitab kuning. Kitab kuning yang versi saya, karena sekarang kitab kuning banyak yang rusak. Yang versi saya, versi Haji Muhtadi, an walidihi, an Syekh Dalhar, an sampai ke Termas. Buang, jangan baca aja kitab Fathul Wahhab, sudah nggak diragukan lagi. Tapi Fathul Wahhab yang versi saya, ya, ya begitu, ya, itu, ya. Saya wasiat karena saya sudah sekarang kalau Masehi umur saya sudah 65, kalau Masehi, kalau Hijrah saya menginjak 68. Saya sudah punya bonus dari Kanjeng Nabi. Saya wasiat usikum bitaqwallah wa bitaqdimil ulum zahiran wa batinan qalban wa qalaban. Ayo ngaji dari mulai hari ini Sabang sampai Merauke, tolong ngaji Fathul Wahhab. Ini Fathul Wahhab dibuang oleh semua anak-anak kiai-kiai dari Sabang sampai Merauke. Karena kaprahnya anak kiai, ayahnya itu zuhud, nggak doyan dunia, anaknya kekenyangan, dan kabur ke Jakarta, nggak bisa pulang lagi. Tolong ini anak-anak kiai yang ada di Jakarta, ayo pulang, balik ke zona masing-masing. Yang penting kita istilahnya dapur ngebul gitu aja udah. Ya,
Itu, itu dia tolong sampaikan ke wartawan semua dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita satu badu dengan tetap Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, NU ada di mana-mana, meskipun di flyover ada NU ada. Ya, itu hak NU. Saya selagi anggota Surya NU, saya menetapkan mengajak kawan-kawan saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, kiai dan ustaz, anak-anaknya, ayo tarik ke pendidikan kita, Kitab Kuning, Fathul Wahab, Alfiyah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala faqir turabu aqdamil waradim yati tafara ilahu lima wazar alhamdulillah illadhi kasafal kurab wa a'azza man qama'al nufus wa man sahara summa salatu ma'assalami ala nabi. Kunci sukses dunia dan akhirat adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup di dunia dan bekal di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mendapat keberkahan dan hidayah. Amin. Wuhu fis sahal fa'alaikumu laylan naharan siyama inna dia bisadri wastifal waqar hadir risalatu summiya aslal qadar fi aliban lil fadluhum alil bahar nafa'al ilah